Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan baik. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini izinkan kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai apa itu persepsi. Nah, sebelum kita memulai materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Di mana anggotanya ini ada Gaiska Fadil, ada Muhammad Febri Alfian, saya sendiri selaku Suhaima dan juga ada Nur Rahmatul. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mulai untuk menjelaskan apa itu persepsi. Jadi teman-teman, kita ini sebenarnya udah tahu kan bahwa setiap individu ini memiliki karakter yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu lain. Nah, dari perbedaan karakter itulah manusia ini tidak dapat hidup sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk saling mendukung dan membantu. Itulah kenapa manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kita ini harus mampu untuk beradaptasi, harus mampu mengerti, dan mampu untuk memahami maksud dari perbuatan orang lain. Maka dari itulah, di sini kita akan belajar mengenai persepsi sosial. Baik, selanjutnya saya akan mulai untuk menjelaskan materi ini diawali dari mengetahui pengertian persepsi. Nah, di sini saya ada dua versi pengertian. Yang pertama ini ada pengertian persepsi secara umum, dan yang kedua ada pengertian persepsi sosial menurut ahli. Nah, menurut salah satu ahli, persepsi sosial ini jika dikatakan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu hal. Sedangkan dalam arti yang luas, persepsi ini merupakan sebuah pandangan seseorang mengenai bagaimana orang lain memandang atau mengartikan sesuatu hal yang ada. Dan menurut ahli lain, persepsi sosial ini merupakan sebuah proses yang ada dalam diri seseorang yang mana menunjukkan organisasi dan interpretasi terhadap kesan indrawi untuk selanjutnya memberikan makna terhadap orang lain sebagai objek dari persepsi. Nah, dalam persepsi sosial ini ada dua hal yang ingin diketahui. Nah, apa aja kedua hal itu? Yang pertama, ada keadaan, dan yang kedua, ada perasaan orang lain saat ini, di tempat ini, melalui komunikasi non-lisan ataupun lisan. Yang diperkirakan hal itulah yang menjadi penyebab dari kondisi saat ini. Nah, contoh dari komunikasi non-lisan yang saya sebutkan tadi itu seperti kontak mata, busana, gerak tubuh, dan lain-lain. Nah, hal terakhir bersumber pada kecenderungan manusia untuk selalu berupaya mengetahui apa sih yang ada di balik gejala yang ditangkapnya dengan indrawi. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa persepsi ini berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang kemudian ditangkap oleh organ-organ yang kemudian membantunya masuk ke dalam otak. Nah, di dalam otak inilah terjadi suatu proses berpikir yang pada akhirnya terwujudlah sebuah pemahaman. Nah, pemahaman ini yang kurang lebih bisa disebut sebagai persepsi. Nah, sebenarnya kalian penasaran gak sih apa yang terjadi sebelum persepsi? Apa yang terjadi sebelum persepsi itu? Oke, jadi teman-teman, yang terjadi sebelum persepsi itu adalah diperlukannya sebuah stimulus yang harus ditangkap oleh organ tubuh yang bisa digunakan sebagai alat bantu manusia untuk memahami lingkungannya. Nah, alat bantu itu dinamakan sebagai alat indera. Nah, kalian udah tahu kan kalau misalnya indera manusia itu terdiri dari hidung, mata, telinga, lidah, dan kulit. Alat indera ini merupakan sebagai penghubung antara individu dengan lingkungannya. Contohnya gini nih, ada seorang bayi yang baru lahir. Nah, bayangan-bayangan yang sampai ke otak bayi yang baru lahir ini masih tercampur aduk,
sehingga bayi belum dapat membedakan benda-benda dengan jelas. Nah, semakin besar bayi itu tumbuh, maka semakin baik pula struktur susunan syaraf dan otaknya, serta bertambah juga pengalaman dari bayi tersebut. Nah, bayi itu perlahan-lahan mulai dapat mengenal banyak objek, lalu bayi itu juga bisa membedakan antara satu benda dengan benda lainnya, dan juga bisa mengelompokkan benda-benda yang berdekatan. Nah, kemampuan untuk membeda-bedakan, untuk mengelompokkan, dan lain-lain itu yang saya sebutkan tadi, itulah yang selanjutnya akan diinterpretasikan. Nah, itu yang disebut dengan persepsi. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada persepsi dalam psikologis. Jadi, persepsi dalam psikologis ini adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Nah, alat-alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan, dan alat untuk memahaminya adalah kesadaran manusia. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa persepsi psikologis ini adalah proses pencarian informasi untuk selanjutnya kita pahami. Nah, jadi melalui persepsi sosial tadi, kita ini kan berusaha nih untuk mencari tahu dan memahami orang lain. Lebih khususnya dengan persepsi sosial tadi, kita udah berusaha untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dipercayai, dan dirasakan oleh orang lain. Kita juga berusaha untuk membaca apa yang ada di dalam diri orang lain. Nah, dengan apa kita membacanya? Bisa berdasarkan ekspresi wajah, juga bisa berdasarkan tekanan suara, gerak-gerik tubuh, dan tingkah laku mereka. Serta kita juga berusaha untuk menyesuaikan tindakan kita sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan kepekaan kita terhadap kondisi yang dialami orang tersebut. Kalau misalnya kita ngebaca lawan bicara kita ini moodnya sedang tidak bagus atau lagi mengalami tekanan emosi, ya kita ini harus peka, jangan malah menambah atau memperburuk keadaan mood lawan bicara kita gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan. Oke, teman-teman, mungkin ini cukup ya untuk menjelaskan atau mengawali apa itu dari persepsi, yang selanjutnya akan dikulik lebih dalam lagi oleh anggota kelompok saya yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, saya berharap penjelasan saya ini bisa dimaknai dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses pembentukan persepsi. Proses terjadinya persepsi dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses ini merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensori ke otak. Proses ini disebut juga sebagai proses fisiologis. Dalam hal ini, seseorang mulai menerima informasi melalui panca indera yang dimiliki. Mereka memperoleh informasi dengan cara melihat ataupun mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang mereka dapatkan. Kemudian informasi-informasi tersebut diproses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga mereka menyadari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, atau apa yang mereka rasakan. Proses ini disebut juga dengan pusat psikologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap terakhir pembentukan persepsi adalah ketika individu menyadari stimulus yang mereka terima melalui alat indera. Dalam hal ini adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, dan apa yang mereka rasakan. Kemudian bentuk-bentuk persepsi. Bentuk-bentuk persepsi terbagi menjadi dua macam, yaitu persepsi konstruktif dan persepsi langsung. Persepsi konstruktif merupakan persepsi di mana pengamat menggunakan informasi sensorik dan sumber informasi lain untuk membangun pemahaman kognitif dari suatu stimulus. Persepsi ini cenderung berupa hipotesis dan disertai bukti yang mendukung, misalnya kursi atau bangku.
Kursi atau bangku merupakan benda yang dapat digunakan untuk duduk. Walaupun bentuknya bermacam-macam dan terbuat dari benda-benda yang berbeda, kita tetap berasumsi bahwa benda yang bisa digunakan duduk itu dinamakan kursi atau bangku. Sedangkan persepsi secara langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimuli merupakan elemen penting dalam persepsi. Sedangkan pembelajaran dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi, karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi. Dalam hal ini, stimulus tersebut telah memiliki informasi yang cukup banyak untuk menghasilkan informasi yang cukup guna menghasilkan persepsi yang tepat dan tidak memerlukan adanya representasi internal. Seorang pengamat hanya melakukan sedikit upaya dan tidak menarik kesimpulan-kesimpulan dalam proses persepsi, karena dunia telah menyediakan sedemikian besar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaska Fadil akan melanjutkan bagaimana proses dari persepsi sosial. Yang pertama yaitu proses persepsi adalah semacam proses rasional seseorang dalam mengambil informasi tentang orang lain dan mengorganisasikannya berdasarkan prinsip tertentu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu persepsi sosial bergantung pada komunikasi, yaitu percakapan, gerak, tubuh, dan ekspresi wajah. Namun, komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara non-lisan. Komunikasi non-lisan itu tersendiri adalah komunikasi yang bersifat secara tatap muka atau secara langsung. Jadi kita bisa melihatnya melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya. Contoh yang pertama yaitu pada saat orang yang sedang menelpon. Ketika kita sedang menelpon, maka terkadang kita bisa mendapatkan jawaban seperti, maaf pulsa Anda sedang habis, atau maaf si pemilik telepon tidak bisa mengangkat sekarang, coba hubungi nanti kembali. Dengan percakapan tersebut, kita tidak dapat mengetahui bagaimana raut wajah mereka, bagaimana kita dapat mempersepsikan apa yang dia katakan. Jadi kita tidak tahu sepenuhnya. Sedangkan ketika kita sedang melakukan komunikasi secara tatap muka atau secara langsung, maka kita akan dapat bisa mengetahuinya melalui tatap muka tersebut. Kita dapat mengetahui bagaimana reaksi orang tersebut, bagaimana gerak mulutnya. Meskipun kita sama-sama saling diam, tapi kita sudah dapat mengetahui apa yang dia lakukan. Kemudian, saya akan melanjutkan dari sebuah cerita yang berasal dari buku Sarwono pada tahun 2002. Jadi inti dari cerita tersebut yaitu terdapat dua tokoh dalam cerita, yaitu adalah John dan Wayan. John adalah seorang turis yang terdampar, sedangkan Wayan adalah warga asli dari Bali. Ketika John merasa kesulitan, maka Wayan akan selalu membantunya dengan memberikan tumpangan tempat tinggal, memberikan makan, dan terkadang mengajaknya berwisata di pasar tradisional. Karena John merasa tersenyum dengan kebaikan Wayan, karena Wayan sudah memberikan semuanya, John akhirnya membelikan tiket kepada Wayan untuk pergi ke Jakarta bersamanya. Namun, Wayan bersikeras untuk mengajak keponakannya karena dia takut merasa kesusahan saat di sana. Ketika itu, John merasa bingung dikarenakan budget yang dia miliki tidak mencukupi. Tapi, Wayan bersikeras untuk mengajaknya. Dengan begitu, pada akhirnya untuk membuat Wayan senang, John akhirnya membelikan untuk keduanya dan mereka berangkat bersama-sama. Jadi, dalam kutipan di atas, John dapat mempersepsikan Wayan sebagai pribumi yang ramah dengan mengajaknya makan dan tidur di rumahnya. Kemudian mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang bukan pasaran turis, dan ia menyimpulkan bahwa perilaku Wayan itu disebabkan oleh sifatnya yang baik hati. Oleh karena itu, John mengatribusikan Wayan sebagai orang yang baik hati. Akan tetapi, atribusi itu berubah setelah ada informasi tambahan
Sehingga akhirnya John menganggap Wayan adalah orang yang menyusahkan. Demikian juga dengan Wayan yang mempersepsikan John sebagai bule yang tidak sombong, yang mau diajak makan dan tidur di rumahnya yang sederhana. Karena itu, atribusi yang diberikan Wayan kepada John adalah baik hati dan mungkin juga murah hati. Akan tetapi, setelah Wayan ke Jakarta, ternyata John tidak mau membelikan tiket untuk keponakannya dan menyuruhnya pulang secara cepat-cepat. Kesimpulan Wayan adalah perilaku John disebabkan oleh sifatnya menjajah orang lain. Dan itulah atribusi yang diberikan oleh Wayan kepada John. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor persepsi sosial. Menurut Stephen P. Robin tahun 1989 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang. Faktor-faktor itu adalah faktor penerima atau the receiver, faktor situasi atau the situation, dan faktor objek sasaran atau the target. Faktor penerima sendiri yaitu pemahaman sebagai suatu proses kognitif akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seorang pengamat. Di antara karakteristik kepribadian utama itu adalah konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. Lalu, faktor situasi. Definisi situasi sendiri itu adalah makna yang diberikan individu terhadap suatu keadaan atau interpretasi individu terhadap faktor-faktor sosial yang ditemui pada ruang dan waktu tertentu. Pengaruh faktor situasi dalam proses persepsi sosial dapat dipilah lagi menjadi 3 bagian. Antara lain, seleksi, kesamaan, dan organisasi. Seleksi sendiri yaitu seseorang akan lebih memusatkan perhatiannya pada objek-objek yang dianggap lebih disukai ketimbang objek-objek yang tidak disukainya. Proses kognitif ini disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek, baik itu yang bersifat fisik maupun yang bersifat sosial. Lalu, kesamaan. Kesamaan adalah kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk mengklasifikasikan orang-orang ke dalam suatu kategori yang kurang lebih sama seperti berlatar belakang jenis kelamin, status sosial, maupun etnik. Kemudian, organisasi. Dalam proses persepsi sosial, individu cenderung untuk memahami orang lain sebagai objek persepsi ke dalam sistem yang bersifat logis, teratur, dan runtut. Pemahaman sistematik semacam itu biasa disebut dengan organisasi perseptual. Dan yang terakhir yaitu faktor objek sasaran. Dalam persepsi sosial secara khusus, objek yang diamati itu adalah orang lain. Ada 4 ciri yang terdapat dalam diri objek yang dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi sosial. Antara lain, keunikan, kekontrasan, ukuran dan intensitas yang terdapat dalam diri objek, dan kedekatan objek dengan berlatar belakang sosial orang lain. Keunikan adalah ciri-ciri unik yang terdapat dalam diri seorang adalah salah satu unsur penting yang menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk memusatkan perhatiannya. Lalu kekontrasan yaitu seseorang akan lebih mudah dipersepsi orang lain terutama apabila ia memiliki karakteristik berbeda dibanding lingkungan fisik maupun sosialnya. Kemudian ukuran dan intensitas yang terdapat dalam diri objek, yaitu dalam konteks ini seorang Miss World dengan ukuran fisik tertentu dan wajah cantik akan lebih mudah menimbulkan kesan pada orang lain ketimbang apabila seorang melihat gadis-gadis pada umumnya. Selanjutnya, kedekatan objek dengan latar belakang sosial orang lain. Orang-orang dalam suatu departemen tertentu akan cenderung
untuk diklasifikasikan sebagai memiliki ciri-ciri yang sama karena hubungan yang dekat di antara mereka. Kemudian terkait jenis-jenis persepsi sosial. Secara garis besar, persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau interpersonal. Persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik merupakan sebuah proses persepsi yang menggunakan bendanya sebagai objek, bukan manusia. Stimulus yang ditangkap bukan dari komunikasi nonverbal, melainkan dari gelombang cahaya, gelombang suara, temperatur, dan lain sebagainya. Sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam, antara lain perasaan, motif, harapan, dan sebagainya, orang akan mempersepsi Anda pada saat Anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif. Objek yang kita persepsi tidak memberikan reaksi kepada kita dan kita juga tidak memberikan reaksi emosional kepada objek tersebut. Dan objek yang kita jadikan sebagai bahan persepsi relatif tetap. Persepsi objek terdiri dari 3 jenis, yaitu persepsi jarak, persepsi gerak, dan persepsi total. Persepsi jarak, contohnya, awan semakin kita memandang jauh, semakin nampak rendah seolah-olah kita dapat menggapainya. Persepsi gerak, contohnya saat kita berada di dalam kereta dan bersebelahan dengan rumah penduduk ataupun pohon, terkadang kita bingung. Kita yang bergerak atau rumah penduduk itu ya yang bergerak? Kemudian persepsi total. Pada persepsi total baru akan tampak jelas kalau dilihat secara keseluruhan. Kemudian, persepsi terhadap manusia atau interpersonal, yang merupakan proses persepsi di mana manusia sebagai objeknya. Stimulus disampaikan melalui lambang-lambang verbal maupun non-verbal. Reaksi dari yang dipersepsi ada kemungkinan luas. Kemungkinan bisa karena manusia selalu berubah-ubah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat salah kata atau pengucapan yang kami sampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.